Oke, kali ini gue bakal bahas salah satu karya anak bangsa, ini antologi. Antologi adalah sebuah kumpulan cerita yang tidak dalam universe yang sama, tidak memiliki konflik yang sama, terus karakternya beda-beda, tidak saling berkaitan, tapi masih mengangkat satu tema yang sama gitu. Dan pada kali ini antologinya tentang karantina. Ya, sesuai dengan masa pandemi COVID sekarang ya. Jadi judulnya adalah Quarantine Tales. Oke, karena ini antologi jadi ada 5 cerita, langsung aja kita sambil lihat trailernya. Karena antologi jadi ini ada 5 cerita dan disutradari oleh 5 sutradara yang berbeda. Gue suka banget di sini konsep-konsepnya dan banyak memberikan pesan moral di masing-masing ceritanya gitu. Jadi sinematografinya juga udah kelas banget, internasional banget. Di sini gue suka banget dan gue tuh suka excited sendiri kalau ada film Indonesia yang punya kualitas internasional kayak gini sih. Dari 5 sutradara yang berbeda, sesuai yang gue bilang. Dan benar-benar editingnya juga gokil banget, sangat memanjakan mata gitu. Pertama itu ada cerita dengan judul Cookbook. Cookbook adalah cerita seorang chef yang berjibaku dengan masa lalunya karena di tahun 98 dia sempat punya pengalaman yang gak enak, sempat kehilangan orang yang ia kasihi. Habis itu di masa karantina ini dia selain menulis buku resep, dia juga akhirnya menulis novel yang didapatkan dari inspirasi dari mimpinya atau dari imajinasinya gitu. Nah, yang kedua karya Mbak Dian Sastro. Ini ada Adinia Wirasti, terus juga ada Marisa Anita yang kita tahu dari Perempuan Tanah Jahanam. Ini memang bertabur bintang di ceritanya Mbak Dian Sastro ini, judulnya adalah Nugat. Jadi tentang cerita kakak kakak beradik 3 orang cewek semua yang tadi kita bisa lihat. Dia itu menceritakan tentang konflik keluarganya sih. Jadi di setting timeline itu pertama di 2010 kalau gue nggak salah. Nanti kita dibawa terus ke tahun-tahun berganti dan kita lihat juga konflik mereka itu semakin bertumbuh, semakin berkembang dan nanti akhirnya dicari solusinya sama-sama gitu. Uniknya di sini semua scene-nya itu dari hasil screen record laptop, WhatsApp, Zoom, Skype, dan benar-benar 90% sih bisa gue bilang karena ada beberapa scene yang memang yang diambil tanpa screen record gitu. Dan ini sangat bagus banget, maknanya sangat ngena banget, sangat relate lah buat kalian yang berkeluarga, yang mempunyai adik atau kakak semuanya cewek semua dan benar-benar sangat relate dengan kehidupan sehari-hari gitu sih. Lalu yang ketiga ini ada Pranksters judulnya. Ini favorit gue, cerita favorit gue dari 5 cerita yang ada. Ini tentang dua YouTuber. Pertama YouTuber laki-laki ini Roy Sungkono dan YouTuber perempuan yang diperankan oleh Windy Apsari ini. YouTuber laki-laki tadi tuh kontennya tuh dia ngeprank gitu, sedangkan si YouTuber perempuannya itu nge-bake cookies gitu, masak-masak gitulah. Nah beberapa tahun yang lalu si YouTuber cewek ini udah kena prank oleh si YouTuber cowok. Akhirnya kita dibawa ke tahun 2020, yaitu di masa pandemi sekarang mereka akhirnya membuat live streaming lagi dan di situ mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya cerita dan ternyata hasil dari prank dia beberapa tahun yang lalu itu sangat merugikan si YouTuber cewek ini. Walaupun si YouTuber cewek ini nggak mengekspos, nggak cerita ke halayak publik apa yang dia rasakan. Akhirnya di 2020 ini si YouTuber cewek ini membalas lah si YouTuber cowok ini gitu. Ini ngena banget emang karena kita tuh sebenarnya nggak tahu prank-prank yang kita lakukan, yang kita lihat mungkin terlihat fun dan seru, ternyata memberikan kerugian yang sangat besar untuk si korban gitu. Walaupun korban nggak memperlihatkannya ya, tapi benar-benar ternyata ada beberapa prank yang memang terlalu kelewatan sehingga membuat korban itu dirugikan bukan hanya harta benda tapi benar-benar kehidupannya terampas gitu sih. Ini juga bagus banget karena sangat dark dan horror sih, gue sukanya gitu. Jadi benar-benar si Mbak Windy Apsari ini memerankannya dengan cukup terlihat psikopat ya, dan gue suka banget dengan acting dia gitu sih. Cerita berikutnya ini adalah cerita ketiga, judulnya The Protocol kalau gue nggak salah. Intinya tentang 2 orang perampok yang lagi di perjalanan. Salah satu perampoknya itu meninggal karena COVID dan temennya ini nggak mau meninggalkan temennya begitu aja. Akhirnya dia mencoba
ngubur jasad temennya tapi dengan protokol COVID yang sangat ketat, dan dia nggak mau sama sekali tertular COVID gitu, karena dia lihat dari berita-berita bahwa mayat yang kena COVID itu bisa menularkan orang lain yang masih hidup gitu. Akhirnya nanti konfliknya dia berlawan dengan imajinasinya, terus mentalnya juga agak keganggu mungkin karena dia terus kebayang-kebayang dengan temannya yang udah meninggal gitu sih. Di sini editingnya luar biasa apik banget, gue suka banget di sini, lu wajib nonton sih ini. Semua ceritanya, cuma editing paling mantap tuh menurut gue di sini, sangat sinematik banget, color gradingnya juga. Lalu cerita berikutnya ini adalah cerita yang sangat memiliki pesan moral yang luar biasa. Bagus banget di sini, tentang seorang gadis remaja yang diperankan oleh Arawinda ini. Dia itu tinggal bersama keluarganya di rumah yang tidak mewah, emang di bawah rata-rata keluarganya. Habis itu adiknya tuh cowok baru meninggal. Asumsi gue meninggalnya karena COVID, karena nanti di situ dia ngomong adiknya tuh sempat demam dan segala macem gitu. Akhirnya dia mencoba mencari ikut-ikutan giveaway daripada YouTuber. Dia mencoba membuat konten tentang kehidupan keluarganya, dan akhirnya dia pun dapat sebagai terpilih menjadi pemenang giveaway salah satu YouTuber, salah satu content creator. Dan dia dapat barang yang cukup bernilai tinggi, dan konfliknya terjadi saat si bapak ibunya itu mencoba menjual barang itu karena untuk mendapatkan uang menutupi utang-utang keluarganya. Tapi si gadis remaja ini nggak mau karena menurut dia itu adalah hasil jeripayah dia gitu. Endingnya ini sangat twist banget, nggak ketebak, gue suka banget, bahkan gue sampai kaget di situ. Editingnya juga nggak kasar dan bagus banget menurut gue untuk sebuah film Indonesia ya. Dan gue sangat bangga banget sih nonton ini, bener-bener merinding, terus kayak excited banget sih gitu. Oh ya, judulnya ini Happy Girl Don't Cry kalau nggak salah. Mau nggak kerja? Bapak ibu tuh ya masalahnya tuh selalu. Nah itu dia 5 cerita yang ada di Quarantine Tales ini. Sekali lagi kalian ini wajib banget nonton. Sebagai bangsa Indonesia kita wajib mendukung karya anak Indonesia, dan apalagi di sini bener-bener kualitasnya tuh internasional banget, editingnya, sinematografinya, color gradingnya, terus animasinya juga nggak yang kayak tempelan gitu, bener-bener bagus deh menurut gua. Buat kalian yang suka cerita tidak terlalu panjang, buat kalian yang bener-bener ingin mencari cerita-cerita yang cukup singkat tapi berpesan moralkan yang sangat baik gitu, kalian wajib nonton ini sih gitu. Sekali lagi ini bisa ditonton di bioskoponline.com. Kalian bayar sign in dulu, login dulu, terus bayar Rp10.000 saja. Di situ kalian bisa langsung streaming online gitu sih. Gue kasih nilai 8.2/10 karena memang sebagai pendukung film perfilman Indonesia, gue sangat mendukung antologi ini untuk kalian tonton, untuk kalian jadikan antologi lokal favorit kalian di tahun ini. Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton.